Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mendapatkan tugas membahas perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia bab 34 sampai dengan 41. Namun dalam hal ini saya mendapatkan tugas membahas bab 38, yaitu penilaian prestasi kerja atau kinerja. Sebelum pembahasan saya lanjutkan, perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Rumalian, NIM B2B1 19060. Pengertian penilaian prestasi kerja atau kinerja. Penilaian prestasi kerja merupakan suatu peninjauan yang sistematis terhadap prestasi kerja seorang pegawai atau karyawan untuk mengevaluasi diri seberapa efektif kinerjanya. Penilaian prestasi kerja sangat penting diterapkan karena mengacu pada sistem yang formal dan terstruktur. Pada prinsipnya, ada banyak istilah yang menggambarkan kinerja seseorang. Dalam bahasa Indonesia, sering kita mendengar kalimat pencapaian atau apa yang dicapai. Dengan istilah bahasa kerennya, performance appraisal. Sebelum itu, di dalam Al-Quran juga menerapkan penilaian prestasi kerja atau kinerja seseorang. Surat Az-Zalzal ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Barang siapa yang berbuat baik, sekecil apapun perbuatannya, apalagi besar perbuatannya, tentu mendapatkan hasil yang lebih baik. Lebih-lebih oleh perusahaan, tentu dia akan mendapatkan bonus. Dan barang siapa yang berbuat tidak baik atau dalam hal ini tidak jujur, sekecil apapun yang perbuatannya, dia akan mendapatkan balasan oleh Allah. Apalagi perusahaan bisa di PHK. Ada dua kepentingan dalam menerapkan penilaian prestasi kerja, yaitu kepentingan pegawai atau karyawan dan kepentingan organisasi atau perusahaan. Bagi para pegawai di suatu tempat di mana dia bekerja, penilaian prestasi kerja penting sebagai umpan balik tentang berbagai hal untuk kemampuan, perilaku, dan tingkat kehadiran serta potensi yang akan bermanfaat untuk menentukan tujuan pengembangan karir. Bagi organisasi atau perusahaan adalah untuk kepentingan keputusan tentang evaluasi kinerja seorang pegawai, rekrutmen pegawai, seleksi, penempatan, promosi, serta sistem imbal balas dari perusahaan, yaitu gaji dan bonus. Tujuan penilaian prestasi kerja. Ada dua alasan kenapa organisasi atau perusahaan ingin menilai kinerja karyawan, yaitu pertama, ada
agar pimpinan atau manajer bisa mengevaluasi kinerja pegawai di masa lalu untuk mencapai masa yang akan datang. Dan yang kedua, bagaimana seorang pimpinan bisa memberikan keterampilan untuk memperbaiki kinerja, merencanakan pekerjaan, serta bagaimana mengembangkan karir pegawai agar kualitas hubungan antara pegawai dan atasan bisa berjalan dengan baik. Dari tujuan penilaian prestasi kerja, kita mempunyai kriteria penilaian. Kriteria penilaian kerja adalah penilaian dari atasan langsung dan tidak langsung, serta antara bawahan dan bawahan langsung. Tetapi pada umumnya, seluruh pegawai yang bekerja pada organisasi atau perusahaan tentu dinilai oleh atasan langsung. Keterbukaan penilaian. Keterbukaan penilaian di sini adalah bagaimana perusahaan bisa mendapatkan sebuah dokumentasi yang akurat, sistematis, dan faktual dalam menentukan nilai seperti memperbaiki kinerja, penyesuaian kompensasi, penempatan, pelatihan, dan lain sebagainya. Namun, jangan lupa ada faktor penghambat proses penilaian, yaitu seringkali penilai tidak bisa meredam emosi untuk menilai prestasi kerja seorang pegawai. Maka penyebabnya akan terjadi bias. Apa arti penilaian prestasi kerja seorang pegawai pegawai yang tidak akurat? Karena tidak objektif. Pada akhirnya, sifat diskriminasi akan terjadi. Keras dan lunak juga merupakan salah satu hambatan, termasuk sifat keluarga dan sebagainya. Jenis penilaian kerja. Di sini meliputi atasan langsung, kelompok kerja, komite, antara sesama pekerja, dan sebagainya, serta indikator lain yang menyangkut jenis penilaian seperti objek, dimensi waktu, spesifikasi di tempat kerja dan di luar tempat kerja. Siapa yang menjadi objeknya? Objek di sini sudah tentu manusia. Kalau dimensi waktu saat ini dan pengembangan yang akan datang dari faktor-faktor yang dinilai, sifat karakteristik tenaga kerja yang bersangkutan, itulah spesifikasinya. Di tempat kerja dilakukan dalam organisasi atau perusahaan. Kalau di luar tempat kerja, berarti di sini pelaksanaannya dilakukan di luar organisasi. Ada aspek yang dinilai. Aspek yang dinilai di sini adalah kemampuan teknis, konseptual, dan kemampuan hubungan internasional. Metode penilaian kinerja. Metode di sini saya bagi menjadi dua kelompok.
yaitu metode tradisional dan metode modern. Metode tradisional berorientasi pada masa lampau, namun semua berfokus pada perilaku spesifik atau karakteristik pegawai. Salah satu contoh adalah misalnya sangat baik, cukup, sedang, dan kurang. Selain itu, ada juga yang menggunakan metode checklist. Misalnya, orang tersebut atau pegawai atau karyawan mempunyai dedikasi kerja yang bagus, tentu akan mendapatkan checklist yang bagus. Dan begitu pula sebaliknya. Keuntungan dari metode ini mudah untuk digunakan dan dapat menghindari kecenderungan pemberian nilai rata-rata atau pemberian nilai karena kemurahan hati. Namun dibutuhkan yang namanya tenaga profesional yang andal di bidangnya. Ada juga kita kenal dengan metode interview. Maksud dari penggunaan metode ini adalah agar pegawai mengetahui posisi di mana dia ditempatkan dan bagaimana cara dia bekerja. Selain itu, metode ini juga dimaksudkan untuk mendorong perilaku positif, menerangkan apa target dasaran yang diharapkan dari pegawai, rencana perbaikan kinerja di masa yang akan datang, dan memperbaiki hubungan antara atasan dan bawahan. Sekarang kita beralih ke metode modern atau orientasi masa depan. Metode ini juga menjadi beberapa bagian seperti penilaian psikologis, metode manajemen baik objektif atau yang kita kenal dengan MBO. Terus berikutnya penilaian diri. Penilaian psikologi biasanya dilakukan oleh para psikolog, meliputi wawancara mendalam, tes psikologi, diskusi kelompok, simulasi, dan sebagainya untuk mengevaluasi potensi karyawan. Manajemen by objektif menitik beratkan pada pengukuran hasil nyata yang mampu dicapai oleh seseorang tenaga kerja yang terlibat dalam proses penentuan sasaran yang akan datang dan dapat memberikan efisiensi dari penilai tersebut dengan mendorong setiap karyawan dapat menentukan dirinya sendiri menjadi terbaik dan mudah untuk dinilai. Manajemen by objektif diperkenalkan oleh Peter Drucker pada tahun 1954 untuk menjadi gambaran serta kajian tentang target sasaran yang hendak dicapai berdasarkan kesepakatan antara manajer dan bawahan. Namun, dalam kelebihan manajemen by objektif akan ada juga kelemahannya. Salah satu kelemahannya adalah
membutuhkan waktu yang cukup lama hingga terkesan terjadi pemborosan waktu dan tidak efektif dalam lingkungan manajemen, karena manajemen tidak lagi percaya kepada pegawainya. Jadi program manajemen by objektif kebanyakan organisasi atau perusahaan tidak menggunakan. Ada beberapa unsur yang dinilai dalam penilaian prestasi kinerja menurut Melayu SPH Sinuan, seperti kesetiaan, prestasi kerja, kejujuran, disiplin, kuantitas, kerjasama, kepemimpinan, kepribadian, prakarsa, dan tanggung jawab. Hingga saat ini, tidak satupun dari metode penilaian prestasi kerja yang sudah saya kemukakan tadi merupakan yang terbaik. Namun tergantung pada pendekatan metode penilaian pekerjaan yang akan dinilai, serta variasi faktor organisasi yang dapat diimplementasikan pada program penilaian, yaitu iklim organisasi, training, prosedur penilaian, dan sebagainya. Program penilaian kinerja. Program ini berorientasi pada tujuan, instrumen standar, siapa, kapan, di mana, feedback atau imbal balik, dan implementasi. Perusahaan mendapatkan sukses melalui kinerja. Sistem ini sangat membantu perusahaan dalam menghilangkan perbedaan antara manajer dan bawahan, menghilangkan rasa kepribadian sosial, memotivasi kinerja pegawai, sertakan pegawai yang produktif. Sumber kesalahan dalam penilaian kerja. Terkadang organisasi atau perusahaan membuat kesalahan yang mengakibatkan perusahaan tersebut bangkrut atau gulung tikar. Di antaranya, karyawan atau pegawai dalam bekerja tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Penilaian bersumber dari nilai kekeluargaan, penilaian yang terlalu murah atau mahal, serta penilaian seseorang dengan perasaan karena kasihan ibadah. Subjektivitasnya adalah kemurahan hati. Banyak penilai tidak menentukan atau mencantumkan nilai yang sebenarnya karena khawatir akan menjatuhkan mental pegawai dan rasa kekhawatiran jikalau akan disalahkan oleh perusahaan atau organisasi. Teknik penyuluhan dan panduan wawancara penilaian kinerja. Sosialisasi merupakan hal penting dalam mengambil keputusan untuk kemajuan suatu organisasi atau perusahaan serta pegawainya, agar pegawai dapat memahami apa yang diinginkan oleh perusahaan, seperti wawancara, kapan dimulainya penilaian, tujuan wawancara, aspek positif apa yang akan dinilai, dan masih banyak lagi teknik lainnya.
Sahabat semua, umpan balik untuk fungsi sumber daya manusia. Banyak kinerja yang terkadang dianggap remeh merupakan kesalahan dalam memfungsikan manajemen sumber daya manusia. Di antaranya, tantangan yang datang dari luar, tantangan yang datang dari dalam, tantangan global, jabatan yang sama, rekrutmen pegawai, seleksi, pengembangan karir, dan sebagainya. Baiklah sahabat, dari semua pemaparan yang sudah saya sampaikan tadi, semoga dapat bermanfaat dan berguna untuk sahabat semua, terutama bagi diri pribadi saya. Namun sebagai manusia, saya ingin sekali untuk dikritik dalam membangun pemahaman saya tentang penilaian prestasi kerja. Demikianlah pemaparan saya, maka saya menarik kesimpulan kalau penilaian prestasi kerja merupakan sebuah proses formal untuk melakukan peninjauan ulang dan evaluasi prestasi kerja seseorang secara periodik. Penilaian prestasi kerja merupakan nilai dedikasi karyawan bagi organisasi atau perusahaan. Suatu ancaman, suatu ancangan objektif, sistematis, dan menyeluruh kepada penilaian prestasi yang berguna bagi perusahaan. Organisasi atau perusahaan bukan saja menjadi suatu alat untuk memberikan bimbingan kepada manajer atau manajemen atau karyawan, tetapi juga menseleksi karyawan untuk mendapatkan pangkat dan gaji, serta suatu alat pelatihan dan bimbingan guna membantu para karyawan pada segala jenjang dari organisasi agar meningkatkan prestasi yang berjenjang. Sahabat semua, penilaian prestasi dilakukan untuk memperoleh informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan sumber daya manusia yang lainnya, penarikan dan seleksi serta pengembangannya. Metode yang paling banyak digunakan untuk mengukur seberapa besar validasi kelayakan untuk dipercaya adalah membandingkan periode-periode sekarang dan sebelumnya. Sahabat menafsirkan penilaian prestasi merupakan langkah penting, walaupun sulit, tetapi itu diperlukan. Saya berharap dengan adanya pengetahuan bagaimana penilaian prestasi yang baik terhadap karyawan dapat kita terapkan ke dalam suatu organisasi atau perusahaan. Pemahaman saya tentang prestasi kerja tentu sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika nantinya suatu hari sahabat mempunyai kedudukan sebagai manajer, bisa dapat mengembangkan usaha yang dijalani. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang meluangkan waktu untuk melihat video singkat ini. Pemaparan dalam video ini saya kutip dari beberapa makalah dan konsep-konsep, serta yang utama dari buku-buku yang saya baca. Namun kekurangan adalah milik pribadi saya dan kelebihan adalah milik Allah. Tidak ada maksud untuk menggurui siapapun, tetapi sahabat, saya ingin lebih banyak lagi belajar untuk melengkapi kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi